Hai Sobat Proktor seluruh Indonesia, kembali lagi bersama kita channel Lexia_ID. Sebelum kita masuk ke pembahasan kali ini, jangan lupa subscribe channel saya ya, Lexia_ID, dan jangan lupa juga untuk like dan share videonya, gratis loh. Sebelum kita masuk ke pembahasan kali ini, video yang saya buat ini tentang tutorial instalasi AMBK 2021. Aplikasi ini Sobat Proktor bisa digunakan untuk kegiatan asesmen nasional yang akan dilaksanakan pada bulan September dan Oktober nanti. Pertama-tama Sobat Proktor lakukan yaitu bisa meminta PhD-nya ke tim teknis AMBK 2021, tim teknis provinsi, kabupaten ataupun kota, atau apabila tim teknis provinsi dan kabupaten kota telah membagikan link Google Drive, bisa di-download atau diunduh melalui link yang sudah dibagikan. Kemudian pertama-tama ini PhD semi online. Yang pertama ya, ini semi online, ada 11 part. Kemudian ini AMBK full online, itu ada 4 part yang berupa exam browser 32 dan 64 bit itu untuk klien, dan untuk Proktor di sini ada Proktor browser itu ada 32 bit dan 64 bit. Jadi itu untuk yang full online ya. Maka pertama untuk yang semi online, dalam pembahasan ini kita bahas yang semi online. Yang semi online kita tinggal mengekstrak dulu, ekstrak file dulu ya. Lebih mudahnya Sobat Proktor mengekstrak file PhD tersebut ke dalam direktori C. Jadi lebih memudahkan agar mengambil PhD pada saat membuat virtual machine di dalam VirtualBox. Nah, kita di sini ya, coba kita ekstrak ini, karena ini sudah pakai ekstrak, jadi tidak perlu saya ekstrak lagi karena sudah ada PhD-nya. Ini PhD-nya. Nah, ini PhD yang belum diekstrak dan ini PhD yang sudah diekstrak. Kita mengekstrak PhD tersebut, Sobat Proktor tidak perlu mematikan antivirus atau Windows Defender atau firewall. Sobat Proktor cukup menambahkan pengecualian ke folder AMBK yang tadi kita ekstrak. Bagaimana caranya? Langkah-langkahnya sebagai berikut. Kita klik menu pada taskbar ini, kemudian kita ketikkan Windows Security. Setelah itu kita klik Windows Security, kemudian kita ke menu Virus Entry Protection. Setelah itu ke bagian Manage Setting, kemudian kita cari Exclusion ini, kemudian ADD or Remote Exclusionnya kita klik. Setelah itu kita tambahkan ADDN Exclusion, kita pilih berupa folder ya, karena saya telah membuat foldernya di direktori C. Nah, seperti ini. Jadi karena itu di direktori C, kita klikkan foldernya saja agar ini ada pengecualian, jadi tidak terblok oleh antivirus maupun virus Defender. Yes. Setelah selesai nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini PhD yang ini
folder PHD AMPK yang saya buat, dan ini ada pengecualian. Kenapa saya buat add exclusion? Kenapa? Karena apabila kita mengekstrak exam row admin, di dalamnya akan terdapat 14 file. Nah, dalam 14 file ini apabila tidak kita pakai add exclusion atau pengecualian, itu filenya akan beberapa hilang. Jadi sobat Proctor tidak perlu mematikan antivirus seperti ini ya, langsung saja ke add exclusion tadi. Kemudian setelah mematikan atau melakukan pengecualian tadi, selanjutnya sobat Proctor melakukan pengaturan network and internet setting di server Proctor. Bagaimana caranya? Kita klik bagian sini, kemudian ke network setting, lalu ke bagian menu change adapter. Setelah change adapter, di sini ada dua, yang satu internet ke network langsung dan yang satu untuk ke klien. Jadi yang ke klien di bagian sini saya pasang di PGI, Realtek PGI Apple Family Controller. Kita klik, kemudian properties, kemudian klik ITP version 4 atau TCP IPv 4. Nah, di sini kita atur dulu. Kenapa saya mengaturnya di 199? Karena setelah kita mengatur ini sesuai selera kita, bukan berarti kita mengaturnya pakai angka 200 ya, karena kalau yang 200 itu tidak bisa digunakan. Itu sudah dipakai pada PHD AMPK 2021 atau server pusat. Apabila kita pakai itu akan bertabrakan jadinya. Jadi kita pakai yang 199 atau 1 ini aja ya. Kalau sudah, kita klik OK. Sudah diatur. Kemudian kita lanjut ke bagian pemasangan VirtualBox. VirtualBox tadi ada di bagian menu press twist. Apabila sudah kita mengekstrak PHD, otomatis folder ini akan mengikutinya file tambahannya. Yang pertama-tama di sini kita install dulu PHD-nya. VirtualBox-nya maksud saya. Kita next saja, kemudian next lagi, klik next. Setelah selesai, kita start dulu virtual machine-nya. Setelah VirtualBox terinstall, kita membuat baru ya. Kita klik new, kemudian di sini akan muncul pop-up baru yang memunculkan nama VirtualBox-nya. Jadi kita klikkan di sini, misalnya untuk sesuai nama ya, selera ya, server. Apabila namanya panjang, server 2 SMP atau mau di spasi, kita tidak bisa pakai spasi, kita hanya bisa pakai underscore seperti ini.
SMP atau SMA. Jadi saya menggunakan untuk server saja ya, server 1. Kemudian setelah ganti namanya atau membuat nama baru, kemudian kita ke bagian menu version. Karena kita pakai Windows 10 2015, kita memakai version 2012 64 bit. Bila mana sudah, kita klik next. Setelah sudah, di sini muncul lagi pop up baru sobat. Kita disuruh menyeting RAM. Jadi setting RAM-nya sampai ke titik batas hijau terakhir ya. Jangan sampai ke merah, karena yang di merah ini operation system kita yang sebenarnya. Jadi saya menaruh di bagian 4964 MB. Bila mana sudah, kita klik next. Nah, setelah klik next muncul baru lagi create virtual machine. Jadi kita disuruh membuat virtual machine. Karena kita sudah ada virtual hard disk, jadi kita klik use saja, use an existing virtual hard disk file. Jadi kemudian kita klik folder, kemudian kita add, kemudian kita cari di sini, kita cari PHD-nya tadi. Nah, PHD-nya ada di folder sini. Kemudian kita klik satu kali, kemudian klik open. Setelah itu baru kita ke menu choose, kita pilih. Nah, setelah kita buat, kita pilih PHD yang fresh tadi, baru kita klik create. Apabila sudah dibuat virtual machine-nya dengan nama server 1, kemudian kita ke bagian menu setting. Langkah pertama kita ke bagian sistem dulu, karena ini sudah kita setting di bagian menu RAM. Jadi karena di bagian motherboard ini, karena itu bagian penting, jadi kita atur RAM dulu sampai batas mana yang kita gunakan di hijau. Kemudian jangan lupa kita centang hard drive clock in UTC time. Kenapa? Karena nanti takutnya pada jam server sekolah tidak sama dengan server puspenjar atau server pusat. Bila mana itu terjadi tidak sama, akan nanti muncul standby kuning pada saat di CBT sync proctor ya nantinya. Itu artinya ada kesalahan sistem, entah itu PHD-nya rusak ataupun itu salah satunya hardware clock in UTC time-nya tidak dicentang tadi. Jadi waktunya tidak sama dengan server pusat. Misalnya tidak sama, takutnya kalau kelupaan itu standby kuningnya. Jadi kalau standby biru itu masih bisa, mending standby biru. Karena kalau standby biru itu paling enggak itu salah settingan di virtual machine. Kalau standby kuning itu antara PHD yang kita ekstrak tadi rusak atau sudah digunakan, atau di hardware clock in UTC time-nya itu tidak kecentang. Setelah itu kita langkah keduanya di bagian sistem ini ke bagian menu prosesor. Nah, jadi di bagian menu prosesor ini ada muncul 8 core. Karena 4 core yang lainnya sudah kepakai, karena saya ini memakai core i7
7 ya, jadi ada 8 core. Jadi di sini kita memakai batas maksimal hijau saja ya, 4 core di sini. Apabila sudah, kita next ke bagian display. Ini minimal, bagian core ini minimal 2 core. Jadi saya mau masang di bagian 4 core. Jadi karena ini sudah dipasang, jadi kita next ke bagian display. Jadi di bagian display ini terkadang sobat Proctor lupa di bagian display ini ada PMS PGA. Kadang tidak detect atau bagaimana gitu di awalnya. Jadi kebanyakan tergantung VGA-nya ya. Apabila VGA-nya PMS bisa pakai PMS atau Vbox. Jadi sesuai selera. Karena saya memakai yang standar saja, Vbox SPGA, saya lanjutkan Vbox SPGA. Kemudian dilanjut ke bagian setting network ya. Jadi di network ini kita pilih bridge adapter, kemudian kita pilih Realtek VGI untuk di bagian klien. Jadi kalau tidak kita atur, karena ini hukumnya wajib di adapter 1 kita menyambungkan ke klien yang offline, jadi itu harus disambungkan di bagian yang tersambung switch hub menuju klien atau klien langsung ke server. Kemudian Prometheus mode ini jangan lupa kita allow all. Setelah selesai ini baru kita ke bagian adapter 2, kita centang dulu karena ini adapter 2 langsung koneksi ke internet sebagaimana kita proses patching nantinya di CBT sync nanti. Jadi ini wajib digunakan. Jadi kita pilih NAT NAT, kemudian itu dibiarkan. Kenapa saya tidak mencetak Prometheus? Karena NAT ini langsung ke internet connection. Karena ini sudah selesai dan lainnya tidak ada settingan lagi, kita tutup OK, klik OK. Kemudian langkah berikutnya setelah kita membuat VirtualBox, kita close, kita ekstrak example admin. Karena ini saya sudah mengekstrak, jadi tinggal mengambil example adminnya saja. Nah, setelah di example admin, kita klik 2 kali atau klik kanan run as administrator. Kita klik kanan ya, kita klik yes. Kita mengulang kembali. Kenapa tadi di dalam file PHD maksud saya di dalam file example admin tadi masih ada 14. Kita di dalam folder PHD nya ini masuk dalam pengecualian. Saya tadi memakai ADD exclusion, tidak mematikan antivirus atau virus defender. Jadi langkah berikutnya kita lanjut lagi ke langkah berikutnya. Setelah kita masuk ke exam browser ini, di sini ada lambang error VirtualBox beserta browse Chrome. Jadi ada 2 langkah di sini. Kita mengaturnya, pertama kita mengatur di bagian set virtual machine. Kita klik ada namanya. Kita tadi membuat di dalam VirtualBox itu server dengan nama server 1. Kita klik server 1, kemudian klik set. Di sini lambang virtual machine sudah hilang. Kemudian di tahap kedua kita browse Chrome-nya lagi. Gimana caranya? Jadi kita lanjut ke set Chrome expand. Kita klik dulu. Di mana letaknya? Letaknya itu ada di directory C. Kemudian kita ke program file. Nah, ini karena saya memakai versi lama, Chrome-nya ada
ada di X86. Kalau yang versi terbaru itu ada di program file ini. Jadi karena itu Google Chrome-nya versi yang lama, saya install, jadi berada di aplikasi, kemudian kita klik aplikasi Chrome-nya ini tadi. Nah, masih ada ya. Kita coba sampai dia hilang tulisannya. Atau bisa juga langkah, karena ini error ya, itu bisa juga langkah berikutnya kita lakukan start virtual machine aja langsung. Chrome-nya sudah hilang. Jadi pada saat virtual machine jalan, kita bisa juga mengklik set Chrome expand-nya tadi. Kita tunggu beberapa saat sobat, sampai di sebelah kanan di layar saya ini ada menu starter run. Nah, apabila kita sudah starter run, otomatis akan tampil di CBT sync secara otomatis. Oke, sobat Proctor, apabila sudah di bagian sini dan di menu ini tidak tampil layar untuk pembaruan, kita bisa ke bagian sini akses CBT Tool. Kita klik ya. Kita klik ke akses CBT Tool. Kemudian kita klik download. Tunggu ya. Setelah ini download selesai, karena ini koneksi internetnya lagi ada gangguan di tempat saya, jadi setelah ini selesai kita klik close. Jadi bagaimana cara keluar di bagian CBT sync atau di pembaruan CBT-nya, di bagian sudut bawah ada tulisan ready dan X hilang. Di sini ada tanda merah. Nah, di sini untuk close-nya, atau cukup dengan ALTF4. Karena ALTF4 di sini tidak berlaku, kita langsung close saja ini. Di bagian menu di bawah tanda X di pojok kanan. Oke. Bagaimana sobat Proctor? Cara instalasi PHD tadi mudah bukan? Jadi untuk selanjutnya jangan lupa ya, sobat Proctor, install Chrome yang terbaru, kemudian versi VirtualBox-nya yang baru ya, yang update yang terbaru di 6.1. Kemudian sebelum saya menutup, jangan lupa sobat Proctor subscribe channel Lexia_ID dan jangan lupa like dan share videonya, gratis.